warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ade Yusmar, calon guru negara angkatan 10 dari Kabupaten Sijunjung. Pada sesi ini, saya akan menyampaikan tugas demonstrasi kontekstual modul 1.4 tentang praktek segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Tahapan dari segitiga restitusi terdiri dari menstabilkan identitas, validasi kesalahan, dan menanyakan keyakinan. Penerapan segitiga restitusi pada kasus 1 berikut ini. Ya, silakan masuk. Assalamualaikum, Pak. Duduk, Rani. Nah, belajarnya hari ini, Rani? Alhamdulillah lancar, Pak. Oke, nah Rani, Bapak suruh datang ke sini, kira-kira tahu nggak alasannya apa? Boleh Rani nambah, Pak? Boleh, coba silakan. Mungkin karena Rani akhir-akhir ini sering telat mengumpulkan tugas dan juga ada beberapa tugas yang belum Rani kumpulkan, Pak. Betul sekali, Rani. Jadi Bapak menyuruh Rani datang ke sini mau membicarakan hal tersebut ya. Nah, Bapak memahami kok, Rani. Mungkin pada saat sekarang ini Rani lagi berada pada fase capek, lelah, ataupun berbuat salah. Nah, sekarang kita coba mencarikan solusinya. Kalau Bapak boleh tahu, kira-kira apa yang Rani rasakan saat sekarang ini? Oke, Bapak yakin Rani pasti punya alasan kenapa melakukan hal tersebut. Nah, ceritakan aja sama Bapak, biar kita carikan solusinya. Karena selama ini Bapak tahu Rani adalah anak yang berpotensi, ya? Mungkin karena akhir-akhir ini Rani agak sibuk mengikuti organisasi, Pak. Karena dalam waktu dekat sekolah kita akan mengadakan event dan Rani otomatis sebagai anggota OSIS harus mempersiapkan event tersebut, Pak. Dan juga untuk eskul, Rani akan mengikuti seleksi paskibraka, Pak. Jadi, karena itu Rani mungkin agak lalai dalam mengerjakan tugas, Pak. Oh, gitu ya. Jadi akhir-akhir ini Rani sibuk organisasi. Keren ya. Jarang-jarang loh siswa cewek di sekolah kita ini berorganisasinya oke, bereskulnya juga oke. Nah, kalau Bapak boleh tahu, kira-kira apa sih manfaat organisasi yang Rani rasakan sejauh ini? Untuk manfaat yang Rani rasakan, yang pertama Rani jadi tahu bagaimana caranya menjadi seorang pemimpin yang baik, Pak. Okay. Dan juga Rani mendapatkan banyak kenalan dan juga banyak teman. Lalu Rani jadi tahu bagaimana menghargai pendapat orang lain, Pak. Bagus sekali, Rani. Jadi berorganisasi ini salah satunya dapat melatih jiwa kepemimpinan kita. Iya, Pak. Nah, tapi di satu sisi Rani sebagai siswa juga punya kewajiban ya. Salah satunya adalah belajar dengan sungguh-sungguh dan indikatornya mengumpulkan tugas tepat pada waktunya. Nah, di sini Bapak melihat ketimpangan akhir-akhir ini ya, Rani. Rani agak telat dalam mengumpulkan tugas dan kadang ketika Bapak suruh tidak mengumpulkan malah. Nah, kira-kira apa ya keyakinan kelas yang Rani langgar sesuai dengan kesepakatan kita dahulu? Hak dan juga kewajiban sebagai seorang siswa, Pak. Nah, betul sekali, Rani. Salah satu keyakinan yang Rani langgar adalah hak dan kewajiban kita sebagai seorang siswa ya. Sebagai seorang siswa, kita harus mengumpulkan tugas tepat waktu. Nah, kira-kira apa sih solusi yang bisa Rani berikan supaya kedepannya tidak terulang lagi? Rani akan mengerjakan tugas tepat waktu dengan cara memanage waktu Rani lebih baik lagi, dan juga Rani tidak akan menunda-nunda mengerjakan tugas tersebut, Pak. Nah, oke. Jadi sudah tergambar ya solusi yang Rani tawarkan. Kira-kira ada nggak tambahan solusi lainnya? Mungkin untuk tambahan, Rani akan membuat catatan yang berisi tugas dan juga deadline-nya kapan harus dikumpulkan tugas tersebut, Pak. Supaya Rani tidak terlambat ataupun lupa akan tugas tersebut, Pak. Nah, bagus sekali. Jadi sekarang sudah tergambar ya, Rani, apa solusi yang akan Rani lakukan supaya tidak telat lagi dalam mengumpulkan tugas. Iya. Bapak harap Rani komitmen dan konsisten untuk melakukannya. Nah, kalau Rani komitmen dan konsisten, nantinya Rani akan menjadi teladan bagi teman-temannya ya. Organisasinya oke, akademiknya juga oke. Nah, 1 minggu lagi Bapak evaluasi apakah Rani komitmen atau konsisten.
mungkin gitu saja dulu ya Rani. Nah, selamat mencoba dan tetap semangat ya. Iya. Oke, Rani boleh pulang. Nah, terima kasih Pak, dan juga Rani akan konsisten untuk melakukan janji-janji yang telah Rani sampaikan tadi kepada Bapak, dan juga Rani akan berusaha menjadi seorang siswa yang lebih baik lagi. Itu yang Bapak harapkan. Oke Rani. Ya, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rani Julia Putri dari kelas 10 E3. Saya akan menyampaikan setelah saya berdiskusi dengan Pak Ade Yusmar terkait masalah saya yang telat mengerjakan tugas tersebut tidak sesuai dengan deadline. Lalu saya juga melanggar keyakinan kelas, yaitu tidak mengumpulkan tugas tepat waktu. Dikarenakan saya yang terlalu sibuk berorganisasi dan meninggalkan kewajiban saya sebagai seorang siswa, saya pun harus menemukan solusi atas permasalahan tersebut. Solusi yang saya temukan adalah saya harus membuat catatan kecil agar tugas dan juga deadline-nya saya tulis di sana, dan saya tidak lupa akan tugas tersebut. Lalu saya tidak akan menunda-nunda tugas tersebut dan berusaha memanage waktu dengan lebih baik lagi untuk menyeimbangkan akademik dan juga organisasi yang saya geluti di sekolah ini. Saya juga berterima kasih kepada Pak Ade Yusmar karena telah memberikan serta membantu saya untuk memecahkan solusi dari masalah yang telah saya hadapi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus yang kedua, siswa yang sering datang terlambat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Rifki. Silakan. Rifki, kita mau bicara di ruang Bapak saja atau di luar atau seperti di gazebo? Jarang lupa aja. Oke, di ruang Bapak saja ya. Oke, Rifki. Kira-kira Rifki tahu nggak alasannya kenapa Bapak suruh menemui Bapak sekarang? Tahu Pak, Reski karena Bapak panggil ke sini karena Reski sering terlambat pada jam fisika Pak. Oke. Dan Reski juga sering ketinggalan pembelajaran fisika Pak. Nah, betul sekali Rifki. Syukurlah Rifki menyadari kalau Bapak suruh ke sini karena itu yang akan kita bicarakan ya. Karena kalau kita biarkan berlarut-larut, nantinya Rizky akan tambah ketertinggalan dalam pembelajaran, terutama pembelajaran Bapak ya, fisika. Tapi tenang saja, datang terlambat mungkin semua siswa pernah mengalaminya ya. Nah di sini Bapak pengen Rifki belajar bagaimana kita cari solusinya sehingga permasalahan Rifki ini dapat kita selesaikan dengan baik ya. Nah, tentu Rizky punya alasan kenapa datang terlambat. Bisa diceritakan sama Bapak? Reski datang terlambat ke sekolah karena sering tidur larut malam Pak. Oh begitu ya, sering tidur malam. Kira-kira apa penyebabnya Rifki tidurnya larut malam? Karena Reski sering bermain game online dan membuka media sosial Pak. Jadi itu penyebabnya ya Rifki. Sebenarnya kalau bermain game online menurut Bapak sih nggak apa-apa ya, karena itu juga bisa melatih kecerdasan kita, juga saraf motorik kita. Cuma harus dilakukan pada waktu yang tepat. Nah, kalau sekarang ini Rifki di malam hari melakukannya, akibatnya bangunnya terlambat, ya. Mungkin di lain waktu bisa Rifki cari tempat untuk menyalurkannya, seperti kegiatan kelas meeting di sekolah kita ya. Kelas meeting di sekolah kita pada kegiatan itu kan ada lomba Mobile Legends. Nah di situ bisa Rifki salurkan hobinya. Nah kira-kira dengan keadaan seperti ini ada nggak keyakinan kelas yang Rifki langgar? Ada Pak, kedisiplinan Pak. Disiplin salah satunya Coba datang. Disiplin salah satunya seperti datang terlambat ke sekolah. Nah ya itu salah satunya ya yang dilanggar. Kalau yang disiplinnya adalah datang tepat waktu. Nah dengan keadaan seperti ini, kedepannya kira-kira apa yang bisa Rifki lakukan supaya tidak datang terlambat lagi? Bapak mau tahu nih apa solusi yang bisa Rifki tawarkan? Reski akan mengurangi bermain game online pada malam hari Pak. Dan Terus? Reski akan tidur tepat waktu dan datang sekolah pun dengan tepat waktu. Nah
bagus sekali. Jadi sudah terbayang ya solusi yang Rifki tawarkan. Kira-kira ada nggak solusi yang lain untuk memperkuat solusi yang sudah ditawarkan tadi? Rifki akan set alarm supaya bangunnya lebih cepat, dan Rifki akan meminta bantu kepada kakak atau orang tua yang ada di rumah untuk membangunkan Rifki pada pagi harinya, Pak, supaya tidak terlambat untuk datang ke sekolah. Nah, oke. Nah, itu yang Bapak harapkan ya. Dengan hal-hal seperti itu kan sudah terlihat ya bayangannya. Jadi ke depannya mudah-mudahan Rifki harus komitmen dan konsisten menjalankannya supaya tidak datang terlambat lagi. Nah, Bapak akan evaluasi 1 minggu ke depan. Oke? Tetap semangat dan dijalankan dengan sebaik-baiknya. Karena Bapak yakin pasti Rifki bisa melakukannya. Mungkin itu saja pembicaraan kita pada hari ini, Rifki. Nah, Rifki boleh kembali mau ke kelas atau jam pulang. Ini juga udah jam pulang ya. Oke. Nah, Pak, terima kasih, Pak. oke Rifki. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Rifki Dwi Mardika, saya kelas 10 E5. Setelah saya melakukan diskusi bersama Bapak Ade Yusmar, saya telah menemukan titik terang dari masalah saya. Saya merasa lega karena saya sudah berdiskusi dengan Bapak Ade Yusmar. Terima kasih Bapak Ade Yusmar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.